Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa kita mulai sekarang ya? Masih pada belum join sih Pak. Dia dari kabarin di grup. Hmm. Kita tunggu 5 menit ya. Baik Jadi Pak. kita lihat lagi. Baik, bisa kita mulai? Bisa, Pak. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam ini kita bisa diskusi lagi tentang materi pengolahan citra. Sekarang kita coba bahas tentang image enhancement. Di pertemuan sebelumnya, image enhancement dan restorasi ini bagian dari apa yang akan kita pelajari untuk mendapatkan target kita ekstraksi fitur. Enhancement dan restorasi itu diharapkan bisa meningkatkan kualitas citra. Yang dimaksud dengan kualitas citra adalah citra yang punya batas antar objek yang jelas, sehingga mudah bagi kita untuk melakukan segmentasi. Mana object of interest, mana background. Setelah kita dapatkan object of interest, baru kita dapat mengambil fitur. Jadi targetnya seperti itu. Kemudian, nah ini seperti ini, kita ingin meningkatkan kualitas citra. Yang disebut citra yang berkualitas seperti tadi, batas antar objek di dalamnya itu jelas, sehingga kita bisa melakukan segmentasi dengan baik. Kualitas citra bisa ditingkatkan pada domain spasial. Nanti kita akan mengubah, merekayasa, atau mentransformasi nilai intensitas pixel di setiap posisi tertentu dengan formula transformasi tertentu yang nantinya akan meningkatkan kualitas citra, atau citra kita konversi ke domain frekuensi. Di sana kita akan filter atau kita akan blok frekuensi tertentu. Jadi citra juga bisa dinyatakan sebagai gabungan dari sejumlah gelombang yang punya frekuensi dan amplitudo. Kemudian kalau ditanya apa bedanya enhancement dan restorasi, enhancement cenderung lebih subjektif tergantung sudut pandang kita, tapi kalau di restorasi dia lebih objektif. Nanti akan kita lihat seperti apa. Ini salah satu contohnya, mentransformasi atau mengubah nilai intensitas pixel di gambar kita dengan fungsi tertentu. Jadi di sumbu X ini menggambarkan, atau di sini sumbu R ya, menggambarkan nilai intensitas yang ada di gambar kita yang asli, antara 0 sampai 255 kalau itu 8 bit. Kemudian nilai intensitas itu akan kita ubah dengan fungsi seperti ini. Ini fungsi targetnya. Kalau yang tadinya 0, ya tetap 0 sampai di titik tertentu 0. Nanti setelah titik itu dia punya fungsi seperti ini. Baru sampai di titik terakhir dia jadi 1. Ada juga yang fungsinya seperti di sebelah kanan.
Jadi dia tepat di titik tertentu langsung loncat ke intensitas maksimal. Nah, biasanya yang punya pola seperti ini nanti dipakai untuk segmentasi. Kenapa? Karena gambar yang diperoleh setelah hasil transformasi ini adalah gambar biner. Di pertemuan pertama kita udah belajar gambar biner adalah gambar yang nilai intensitas warnanya atau nilai setiap pikselnya itu cuma dua kemungkinannya, 0 dan 1, atau 0 dan 255. Kalau 01 biasanya sudah dinormalkan. Sebelum lanjut, ini berlaku untuk semua jenis komponen warna ya, karena kita sudah pelajari juga kalau warna RGB kita pecah masing-masing jadi R, G, dan B. Itu kalau kita simpan setiap elemen warnanya yang muncul, yang kita lihat ya tetap grayscale. Selanjutnya ke bentuk transformasi yang bisa kita gunakan. Di sini ada transformasi log. Jadi punya fungsi seperti ini. Dia mengubah rentang keabuan dari skala 0 sampai L-1 menjadi L-1 min R. Ini seperti dibalik. Kalau aslinya besar, dia jadi kecil. Kalau aslinya kecil, dia jadi besar. Kemudian ada nilai parameter yang mempengaruhi. Ini C, sementara ini adalah nilai intensitasnya R. Nanti nilai barunya adalah hasil dari transformasi dengan fungsi ini. Nah, nilai C itu akan mempengaruhi bentuk kurva transformasinya. Ada juga fungsi transformasi gamma, seperti ini. Ada dua parameter yang mempengaruhi. Yang pertama adalah C, itu konstanta pengali, dan gamanya sendiri. Nanti gamma itu akan menentukan bentuk kurvanya. Biasanya ini muncul karena ada ketidaksesuaian antara gambar yang akan ditampilkan pada perangkat display yang berbeda. Perangkat displaynya fisik ya, hardware. Jadi kita perlu memvariasikan C dan gamma. Kemudian kontras stretching ini meningkatkan tingkat keabuan pada rentang tertentu. Jadi di rentang grayscale yang awal inputnya, kira-kira di sini antara setengah dan seperempat, sampai di sini antara setengah dan 3/4. Itu nilainya akan ditransformasi dengan fungsi yang ini. Begitu juga dengan daerah yang di kiri dan kanan, dia mengikuti fungsi ini. Jadi di sini kita tekan, yang di sini kita tingkatkan. Mungkin daerah yang intensitas warnanya di antara dua titik ini perlu kita detilkan, perlu kita kontraskan sehingga nilai intensitasnya berbeda signifikan. Nanti baru setelah titik ini dia landai lagi. Biasanya ini terjadi pada citra yang pengambilannya dilakukan pada kondisi pencahayaan yang rendah, atau juga karena resolusinya. Jadi sensor citranya tidak cukup banyak untuk mengambil informasi yang
ada pada citra. Atau juga bukan lensanya. Ini bisa saja pencahayaannya cukup, tapi bukan lensanya kurang. Atau juga dengan fungsi seperti ini, ada daerah nilai intensitas yang ingin kita naikkan pada titik tertentu, atau dengan pola seperti ini. Kemudian ada juga yang transformasinya berbasis pada nilai biner. Jadi nilai intensitas yang kisarannya ada pada angka 0 dan 255 itu kita transformasi dulu ke bentuk biner, lalu kita ubah bit-bit di dalam angka biner tadi sesuai kebutuhan. Ada juga yang pixel di mana dia perlu diubah secara signifikan, mungkin bisa digambarkan dengan kurva ini. Jadi yang tadinya ada di sini, dia langsung lompat ke atas, atau yang ada di sini. Tapi ada juga yang diubahnya landai. Nah, kita bisa menggunakan fungsi ini, jadi operasi ini berlaku pada nilai desimal, 0 sampai 255, sementara kalau ini kita ubah di representasi binernya. Kalau perubahan yang kita inginkan itu signifikan, maka yang kita ubah bit yang paling kiri atau most signifikan. Sementara kalau kita ingin perubahannya landai, kita ubah nilai bit di sebelah kanan atau least signifikan. Ini hanya ilustrasi saja. Kita bisa melakukan perubahan itu pixel per pixel dengan pendekatan yang lebih mudah, atau kalau kita udah tahu mana yang mau diubah, perubahannya seperti apa, kita bisa gunakan looping dengan program. Jadi image itu kan direpresentasi dalam bentuk matriks 2 dimensi. Jadi kita bisa looping pada arah X, pada arah Y, 2 kali looping. Kemudian setiap pixel yang kita temui, kita transformasikan dengan fungsi tertentu, bisa juga. Kalau ini kita ubah satu persatu. Jadi seperti itu transformasi image yang bisa kita lakukan berbasis domain spasial atau titik pixelnya. Nilai intensitas di pixel-pixel tertentu kita ubah. Perubahannya seperti apa tergantung kasusnya. Ada yang dengan fungsi yang general seperti ini, atau seperti ini, atau bisa juga kita kunjungi satu persatu bitnya. Yang kita tahu di situ mungkin perlu kita ubah. Misalnya kita ubah kontrasnya seperti ini. Mungkin di sini perlu lebih gelap, yang di sini lebih terang misalnya. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Belum ya? Oke, saya asumsikan kita lanjut dulu. Kalau nanti ada yang mau ditanyakan, langsung dipotong aja. Berikutnya kita masuk ke pemrosesan histogram. Jadi kalau nggak salah pertemuan pertama kemarin kita sudah sempat lihat contoh gambar yang kontrasnya rendah. Itu disebabkan karena distribusi nilai intensitas pixelnya tidak merata. Nah, di sini kita berusaha untuk membuatnya tersebar merata. Jadi, di setiap titik atau di setiap tingkat keabuan antara 0 dan 255, itu selalu ada pixel yang mewakilinya. Maksudnya,
Ada pixel yang nilai intensitasnya 0, ada yang nilai intensitasnya 1, 2, 3, dan seterusnya sampai 255. Dia tidak ngumpul di intensitas yang tinggi aja, yang rendah aja, atau di rentang tertentu. Jadi semua tingkat keabuan itu ada pixel yang mewakilinya. Kemudian ini semacam requirement, jadi apa saja yang perlu kita definisikan secara matematis, karena kita ingin bisa melakukan transformasi secara otomatis, tidak berbasis titik per titik. Kemudian pendistribusian intensitas setiap pixel nanti akan berbasis pada distribusi probabilitas kumulatif. Nah, seperti apa? Kita lihat, ini ilustrasinya dulu. Kemarin mungkin kita sudah lihat di diktat. Ada citra yang gelap, ternyata ketika kita buat histogramnya, pixel-pixelnya ngumpul di rentang nilai intensitas yang kecil, ada di sebelah kiri. Kemudian ini contoh yang lain, yang sebaliknya, citranya terang, ternyata setelah dibuat histogramnya dia ngumpul seperti ini di sisi kanan, atau yang ngumpul di tengah. Nah, yang kita harapkan seperti ini, di setiap nilai intensitas yang mungkin, itu ada pixel-pixel yang mewakilinya. Jadi, yang ngumpul-ngumpul seperti ini, mau kita distribusikan merata gitu. Nah, bagaimana cara mendistribusikannya? Ini salah satunya dengan probabilitas kumulatif. Kita langsung ke sini saja. Ini adalah representasi dari fungsi probabilitas kumulatif tadi. Ini akan sangat tergantung pada distribusi citra aslinya. Seperti apa nanti pendistribusiannya akan mengikuti. Jadi akan ada beberapa parameter seperti probabilitas tingkat keabuan. Jadi ada berapa pixel yang nilai intensitasnya 0 terhadap seluruh pixel. Itu simbolnya PR sebagai fungsi R. Kemudian PS sebagai fungsi S, itu adalah kumulatifnya. Nanti akan kita lihat di tabel. Kemudian probabilitasnya kita normalkan, sehingga berlaku umum untuk semua K atau jumlah bit. Jadi untuk 3 bit, 8 bit itu nanti pendekatannya sama. Kalau tidak kita normalkan, nanti ada rentang 0 sampai 7, ada 0 sampai 255, ada 0 sampai berapa? 63 ya. Seperti itu. Kemudian ini yang kita harapkan, perbaikan yang bisa kita peroleh. Ini yang gelap, ini yang sudah ditransformasi, sehingga histogramnya merata. Nah, ini sebuah contoh, kita mulai dari kolom pertama. Di indeks 1, 2, 3, 4 ini bukan pangkat ya, jadi ini seperti footnote lah. Jadi penjelasan, apa itu kolom pertama, itu penjelasannya ada di bawah. Jadi kolom pertama, itu maksudnya adalah tingkat keabuan yang dinormalkan. Di sini karena, sebentar, ini 3 bit harusnya ini. Tingkat keabuan 3 bit. Jadi nilai yang mungkin kan 0 sampai 7. Nah, nilai 0 sampai 7 itu kita normalkan menjadi 0 sampai 1.
Sehingga tingkat keabuannya seperti ini. 0, 1/7, 2/7, 3/7, dan seterusnya. Di kolom kedua, itu jumlahnya. Ada berapa jumlah piksel di dalam gambar yang tingkat keabuannya atau nilai intensitasnya 0. Di kasus ini ada 790. Karena jumlahnya 790 yang bernilai 0, sementara total pikselnya ada 4096, maka probabilitas piksel yang nilainya 0 itu 0,19. Jadi ada kode 2 ini maksudnya ini adalah probabilitas dari piksel dengan tingkat keabuan atau nilai intensitas tertentu. Kolom berikutnya, ini adalah probabilitas kumulatif. Jadi, dia akan menjumlahkan probabilitas di tingkat keabuannya dan tingkat keabuan sebelumnya. Jadi di baris pertama, karena ini adalah tingkat keabuan pertama sehingga tidak ada tingkat keabuan yang mendahuluinya, maka probabilitas dari tingkat keabuan 0 atau nilai intensitas 0 dan kumulatifnya itu sama. Tapi ketika masuk ke tingkat keabuan atau nilai intensitas kedua, yang di sini 1/7, itu kumulatifnya berubah. 0,44 di sini diperoleh dari penjumlahan 0,19 dan 0,25. 9 sama 5, 4. Sisa 1, 1, 2, 4. 4. Dan ini berlaku sampai terakhir. Ini kumulatifnya. Kemudian ini transformasinya. Ada panah ke kiri dan ke kanan ini untuk mempertanyakan apakah piksel yang sebelumnya punya nilai intensitas 0, dia akan tetap punya nilai intensitas 0 atau berubah. Nah, dalam hal ini berubahnya hanya satu tingkat saja. Perubahannya ditentukan oleh kedekatan jaraknya. Jadi, probabilitas kumulatifnya ini akan lebih dekat ke tingkat yang atas atau yang bawah. Kalau 0,19 ini lebih dekat ke 0, lebih dekat itu bisa kita nyatakan dengan selisih ya. Mana yang lebih besar, 0,19 sebagai selisih dari 0,19 dikurangi 0, atau selisih antara 1/7 dan 0,19. Kalau selisih ini ke kiri lebih besar dari selisih ini ke kanan, maka piksel-piksel yang tadinya bernilai 0 akan diubah menjadi nilai 1. Kira-kira seperti itu. Dan ini berlaku untuk semua tingkat keabuan yang lain atau nilai intensitas yang lain. Tapi basisnya tetap dari probabilitas kumulatif, bukan per nilai intensitas. Jadi kalau 1/7 dikurangi 0,19 lebih kecil dari 0,19, maka dia akan diubah ke 1. Sehingga ada 790 piksel yang nilai intensitasnya berubah dari 0 ke 1 atau 1/7. Gitu kira-kira. Nanti hasilnya akan bisa digambarkan seperti ini. Yang tadinya 0, dia jadi 1 di sini. Yang tadinya 1, lebih tinggi lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau perubahan itu dilakukan basisnya ke bawah, mungkin akan jadi seperti ini. Seperti kurva ini, tapi terbalik lah. Dia agak landai dulu, baru curam di sisi ininya.
Ini salah satu bentuk penyamaan histogram. Sampai di sini ada pertanyaan? Pak, mohon maaf Pak. Ya. Itu kan yang dicontoh tadi kan yang skala keabuan ya Pak ya? Ya. Histogramnya disamakan, itu membuat citra menjadi lebih kualitasnya meningkat, jadi lebih bagus, lebih jelas batasnya. Ya. Kalau misalnya itu kita lakukan untuk masing-masing komponen warna, bukan grayscale, apakah itu juga akan memperbaiki kualitasnya, Pak? Di masing-masing level iya. Tapi kalau digabungkan belum tentu. Jadi mungkin nanti kita akan coba ya operasi matriks itu kan bisa dilakukan matriks dijumlah dengan nilai tertentu atau matriks dikalikan dengan satu nilai skalar gitu. Itu kan maksudnya setiap elemen kita tambah atau kita kalikan atau kita kurangkan gitu. Beda dengan operasi matriks dengan matriks ya. Kalau operasi matriks dengan skalar itu elemennya kita operasikan satu persatu. Nah itu kalau hasil gabungan RGB itu bisa nggak sesuai lagi. Maksudnya nggak imbang antara merah, hijau, birunya. Bisa jadi keseimbangan gambar itu diperoleh ketika komposisi merah, hijau, birunya pada tingkat tertentu. Kalau proporsi itu berubah, nanti wujud warnanya jadi aneh. Mungkin dari sisi kontrasnya iya, tapi jadi nggak bermakna lagi. Sebentar, sepertinya saya punya contoh. Oke, nanti kita coba lihat seperti apa, tapi itu hanya efektif berlaku pada satu komponen warna tertentu. Jadi kita tidak bisa serta-merta menggabungkannya. Makanya biasanya ini dilakukan pada grayscale, bukan pada gabungan komponen warna. Oke, Nanti baik, akan Pak. kita lihat. Ada lagi pertanyaannya? Tadi untuk penilaian probabilitas itu selisih gimana Pak? Diulang yang ambil ke kanan kirinya. Ini. Ya. Ya, jadi nilai yang di tengah ini kan sama dengan kolom SK ini ya. Kumulatif. Ya. 019, 044, 065, 081 gitu ya. Nah, ini nilai kumulatif ini itu selalu berada di antara nilai keabuannya. Kalau 019 ini adalah kumulatif dari nilai keabuan 0. Dan itu nilai itu udah default apa angka-angka itu dari mana? Keabuan ini contoh aja. Jadi pura-puranya kita punya gambar yang terdiri dari 4096 pixel. Gambar kita 3 bit. Ini bukan 8 bit tapi 3 bit. Sehingga kemungkinan nilai keabuannya itu 0, 1, 2, sampai 7. Nah, lalu kita pecah. Ada berapa pixel dari 4096 ini yang nilai intensitasnya 0. Ketemu angka 19, 0,19. Dan seterusnya. Lalu probabilitas ini kita kumulatif. Untuk baris pertama, karena dia tidak punya pendahulu, ya nilainya sama. Tapi karena baris kedua, dia sudah punya pendahulu, 0,19 ini, maka di sini jadi 0,44. Dan seterusnya.
Penambahan dari intensitas. Dari ini, probabilitas. Probability. Jadi 0,44 itu sama dengan 0,19 ditambah 0,25. 0,65 itu diperoleh dari 0,19, 0,25, 0,21. 0,81 diperoleh dari 0,19, 0,25, 0,21, 0,16. Dan seterusnya. Dan ini posisi intensitas probabilitas kumulatif ini ternyata berada di antara nilai intensitas normalnya dan nilai intensitas normal di atasnya. Jadi 0,19 ini berada di antara nilai intensitas 0 dan nilai intensitas 1/7. 0,44 berada di antara 1/7 dan 2/7. Dan seterusnya sampai sini. Nah, makanya di sini saya buatkan ilustrasi seperti ini sebagai penanda bahwa apakah piksel sejumlah ini yang sebelumnya punya intensitas 0, itu nilai intensitasnya akan diubah atau enggak. Keputusannya diubah atau enggak, itu tergantung kedekatannya. Nilai probabilitas di intensitas 0, probabilitas kumulatif ya, itu lebih dekat ke nilai intensitasnya yang 0 ini atau di atasnya yang 1/7. Kalau dia lebih dekat ke 1/7, nilai 0,19 ini, maka piksel-piksel yang sebelumnya punya nilai intensitas 0 diubah menjadi 1. Seperti itu. Jadi ini adalah salah satu cara kita mengubah nilai intensitas piksel berbasis histogram. Kalau tadi, kalau yang sebelumnya kita lihat per piksel. Pokoknya 0 kita masukkan ke fungsi. Jadi gini, 0 ditambah 1 dibuat log dikali C. C itu kita bisa pilih sendiri, ketemu S. S ini berapa? Itu adalah nilai baru untuk piksel yang nilai intensitasnya 0. Kalau nilai intensitasnya 1, kita masukkan ke sini, jadi log 2 dikali C, ketemu S. Nah, S ini adalah nilai baru untuk piksel-piksel yang sebelumnya punya nilai intensitas 1. Jadi, seperti itu. Kita tidak lihat sebarannya. Kalau di sini. Kalau di histogram, kita lihat sebarannya. Karena untuk gambar yang histogramnya tidak tersebar merata, itu kontrasnya jelek. Tapi kalau yang gambar atau transformasinya seperti ini, kita udah bisa melihat dari gambarnya, oh saya mau memperbaiki bagian ini. Atau saya mau menghilangkan bagian ini, bagian yang di atasnya. Saya cuma mengambil yang di sini aja. Berarti nilai-nilai yang ini saya buat supaya jadi hitam. Begitu juga yang ini. Sehingga saya cuma dapat yang ini. Gitu. Tapi itu nggak perlu lihat histogramnya. Nah, yang di sini tadi, nah ini itu basisnya histogram. Histogram kan tabulasi. Berapa jumlah piksel dengan nilai intensitas tertentu. Nah, ini sebenarnya histogramnya nih. 790, 1023, 850, dan seterusnya. Nah, di sini sekilas kita bisa melihat bahwa yang nilai intensitasnya tinggi itu sedikit. Banyak piksel yang nilai intensitasnya setengah ke bawah lah. 3, 2, 1, 0. Dibanding yang 4, 5, 6, 7. Kalau kita bagi setengahnya gitu.
Makanya kita mau ratakan supaya yang di atas ini bisa lebih banyak. Seperti itu kira-kira. Jadi bukan pixel per pixel nilainya kita ganti, tapi kita lihat sebarannya. Kalau contoh sebelumnya, pixel per pixel nilainya kita ganti. Bisa dipahami? Insya Allah, Pak. Saya, oke. Baik, sementara kita lanjut dulu. Nanti kalau ada pertanyaan silakan dipotong. Nah, dari dua contoh transformasi, kita sudah pelajari bahwa kita bisa melakukan transformasi citra pixel per pixel atau lihat sebarannya. Jadi ada latar belakangnya kenapa kita harus melakukan seperti itu. Nah, yang berikutnya kita melakukan transformasi atau kita mengubah nilai intensitas pixel itu atau tidak, itu berdasarkan tetangganya. Nah, kita akan mengubah nilai intensitas pixel per pixel dengan basis intensitas tetangga setiap pixel tadi. Nah, di sini kita perlu mendefinisikan tetangga setiap pixel itu berapa, yang mana aja. Nah, ini disebut sebagai mask. Atau kadang-kadang disebut dengan kernel. Intinya seperti kotak-kotak hitam ini. Kotak-kotak hitam ini adalah batas di mana tetangga-tetangga pixel berada. Nah, pixel yang akan diubah nilai intensitasnya itu harus berada di tengah mask. Sehingga ukuran N kali N ini selalu ganjil. Supaya kita bisa meletakkan pixel yang akan diganti nilai intensitasnya tepat di tengah. Nah, mungkin nanti ada yang bertanya, bagaimana kalau pixel yang akan kita ganti nilainya itu ada di pinggir, sehingga dia tidak, kalau di pojok sini mungkin dia tidak punya tetangga di sisi atas atau kiri. Kalau yang di sini dia nggak punya tetangga di atas dan kanan. Nah, itu konsepnya seperti pada saat kita belajar zooming. Jadi ada citra yang resolusinya kecil, ingin kita tampilkan di display yang ukurannya lebih besar atau butuh pixel lebih banyak, sehingga ada pixel-pixel yang sebelumnya nggak ada, sekarang harus ada dan harus kita isi nilainya. Nah, sama seperti itu, mau kita isi berapa nilai pixel-pixel yang baru tadi. Kemarin kita sudah coba beberapa pendekatan, kita isi aja dengan nilai yang sama, bisa kita isi sembarang, biasanya yang paling rendah atau yang paling tinggi. Kemudian kita bisa lihat tetangganya, oh tetangga sebelah kirinya misalnya 20, ya sudah yang baru ini yang baru muncul kita beri nilai 20 juga misalnya. Atau kita lihat tren dengan interpolasi. Lihat tetangga kiri seperti apa, tetangga kanan seperti apa, apakah dia cenderung naik, cenderung turun, atau datar aja. Nah, kita akan mengisi nilai pixel yang baru dengan tren seperti itu. Ilustrasinya, sebentar mungkin lebih mudah yang di sini ya. Jadi, mask atau kernel itu adalah matriks dengan ukuran ganjil kali ganjil yang kita gunakan untuk mengcover tetangga dari pixel yang nilai intensitasnya akan diganti. Ketika kita mau mengganti nilai intensitas pixel yang diarsir gelap ini, kita mempertimbangkan nilai intensitas tetangga-tetangganya yang didefinisikan sebagai matriks ini, 5 kali 3.
Lalu bagaimana mempertimbangkannya? Ini ada pendekatan filtering atau konvolusi. Ada yang punya formula seperti ini, jadi nilai S dan T itu bergerak dari kiri atas, kemudian pixel yang ada di bawahnya. Jadi ini adalah matriks mask M, ini adalah matriks P. Nah, P itu seperti ini. Jadi nilai elemen matriks di posisi tertentu akan dioperasikan, dalam hal ini dikalikan dengan posisi matriks P yang lain. Nah, posisi-posisi itu akan mengikuti aturan ini. Jadi yang ini untuk filtering, yang ini untuk konvolusi. Sementara apa itu filtering dan konvolusi, sementara kita pending dulu. Tapi yang jelas adalah operasi ini dilakukan dengan mengoperasikan matriks masking yang mengcover tetangga-tetangga dari elemen pixel yang nilainya akan diubah. Nah, hasil operasi ini setelah dia looping di nilai S dan T yang bergerak antara min 1 dan 1 dan min 2, jadi ini kan 3 kali looping, yang ini 5 kali looping. Jadi looping pertama dikali dijumlah dengan looping kedua, dijumlah dengan looping ketiga sampai looping ke-15, ketemu angkanya berapa, angkanya itu akan langsung di-assign ke sini. Nah, ketika kita ingin mengubah pixel di sebelah kanannya, maka masking ini kita geser dan membuat pixel yang akan kita ubah nilainya itu tepat di tengahnya. Seperti ini tepat di tengahnya. Kalau kita mau ganti yang ini kita geser ke kanan 1. Kita mau ganti yang di sini, atasnya, kita geser ke atas 1. Seperti itu. Kemudian kita ulangi lagi operasi ini sebanyak loopingnya. Nah, bisa dibayangkan kalau kita punya masking yang besar dan gambar aslinya yang besar, maka loopingnya bisa berlipat-lipat. Dari 1 pixel aja dengan masking 5x3, 1 pixel kita butuh looping 15 kali. Nah, kalau gambar kita punya 12 kali 5, 12 pixel, ya bisa dikalikan kira-kira berapa operasi perkalian yang harus dilakukan. Jadi ini adalah cara mentransformasi nilai intensitas pixel dengan mempertimbangkan nilai intensitas pixel tetangganya. Tetangganya kita definisikan sendiri, sejauh apa sih tetangganya. Bisa 3x3, bisa 5x3, bisa 5x5, yang jelas ganjil, supaya pixel yang akan kita ubah nilainya tepat berada di tengah dari masking. Nah, pertimbangannya kenapa kita lakukan seperti ini, karena ada kondisi di mana biasanya nilai intensitas pixel yang berbeda signifikan, jadi nilainya berbeda signifikan, tapi posisinya berdekatan. Biasanya itu jadi batas objek. Batas misalnya antara, jadi kalau kita foto, apa ya katanya, kalau gambar pemandangan misalnya, maka
batas gunung, batas pohon, itu akan punya nilai intensitas yang berbeda secara signifikan, tapi posisi pikselnya berdekatan. Nah, kalau nilai intensitas pikselnya berbeda secara signifikan, itu secara statistik, rata-rata dan variansnya juga besar. Kalau rata-rata itu kan nilai yang ada kita bagi dengan jumlah elemennya kan. Dalam hal ini kalau kita mengasumsikan coverage lokalnya seperti ini 5 kali 3, maka rata-rata nilai intensitas piksel di daerah ini besar. Kalau memang ada batas objek di daerah sini. Tapi kalau rata-ratanya cenderung sama, maksudnya ada pembanding ya kalau rata-rata itu. Di sini rata-ratanya kita bandingkan antara yang global dan yang lokal. Lalu kita lihat apakah yang lokal di daerah ini itu nilainya lebih besar dari rata-rata semua piksel. Kalau yang di sini lebih besar, maka nilai intensitas yang ada di sini rata-ratanya mencerminkan batas objek atau disebut kontras di area tetangga. Kalau sama aja, berarti mereka masih dalam objek yang sama, sehingga tidak ada perbedaan antara rata-rata lokal dengan rata-rata global. Begitu juga dengan varians. Meskipun varians bisa lebih mutlak, maksudnya tanpa membandingkan kita bisa, tanpa membandingkan dengan global ya, kita bisa memperkirakan karena ada selisih antara nilai setiap piksel terhadap rata-ratanya. Nah, ini kan pembanding. Kalau nilai setiap piksel mendekati rata-ratanya, maka variansnya pasti akan kecil. Tapi kalau nilai setiap piksel itu berbeda signifikan dengan rata-ratanya, maka ada fluktuasi yang cukup besar di sampel itu atau di daerah sini. Jadi nilai intensitas satu piksel dan piksel yang lain bisa signifikan bedanya. Itu akan membuat variansnya juga besar. Nah, kalau itu terjadi, kuncinya adalah hindari perbaikan di area kontras. Kontras yang punya varians besar, punya rata-rata yang besar dibandingkan yang global, itu adalah area kontras, sehingga pada area tersebut nilai intensitasnya tidak diganti. Kalau di sini kan dia mempertimbangkan nilai intensitas tetangga-tetangganya. Tapi apapun yang terjadi, nilai intensitas ini pasti diganti. Apakah itu nanti sama aja dengan nilai sebelumnya atau berbeda, ya pasti diganti. Tapi kalau pendekatan ini, dia lihat dulu, bisa diganti, bisa enggak. Nah, ini mirip dengan yang di sini. Kalau dia dekat ke sini, berarti dia tidak diganti. Tapi kalau dia dekat ke atas, berarti dia diganti. Ada kemungkinan diganti. Cuma yang di sini, dia bisa diganti dengan pertimbangan tetangganya. Kalau yang di sini, dia tidak perlu lihat tetangganya. Karena bisa jadi
pixel yang nilai intensitasnya 0 itu tidak dalam area tetangga, bisa menyebar ke sana kemari. Pokoknya yang nilai intensitasnya 0 aja. Tapi kalau di sini, dia lihat tetangga-tetangganya. Dia lihat rata-ratanya, dia lihat variansnya, baru ditentukan yang tengah ini mau diganti nggak. Sementara yang dengan filtering atau konvolusi itu pasti diganti. Tapi menggantinya dengan mempertimbangkan nilai intensitas tetangga-tetangganya. Dari mana kita bisa bilang dia mempertimbangkan nilai intensitas tetangga-tetangganya? Ya karena nilai yang akan diganti mengikuti formula ini. Dan formula ini ada variabel intensitas tetangga-tetangganya. Seperti itu. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Jadi yang pertama kita lihat, kita ubah nilai intensitas pixel per pixel dengan fungsi tertentu, atau kita kunjungi satu-satu, kita ubah, ya mungkin ini mirip seperti Photoshop gitu ya, kita datangi satu-satu pixel, kita ganti, supaya sesuai dengan yang kita inginkan, misalnya kontrasnya jadi lebih jelas, dan seterusnya. Atau kita lihat distribusi histogramnya. Kenapa histogram dipertimbangkan? Karena gambar-gambar yang kontrasnya rendah, itu sebaran histogramnya tidak merata, sehingga kita harus buat dia merata. Kemudian ada pendekatan lain, bahwa kita ingin mengubah nilai intensitas pixel per pixel dengan melihat nilai intensitas pixel-pixel di sekitarnya. Nah, apakah kita akan mengganti apapun yang terjadi, atau kita lihat kondisinya. Kita bisa ganti, bisa enggak. Nah, kalau kita bisa ganti, bisa enggak, kita lihat dari nilai rata-rata lokal dan global, atau nilai varians lokal dan global. Sorry, ini kalau sigma berarti standar deviasi, yang merupakan akar kuadrat dari varians. Kalau yang di lokal itu lebih tinggi dari yang global, seperti ini, kebalik ya. Kalau lokal lebih besar, maka ada kontras yang tinggi di situ. Kalau kontras yang tinggi, itu berarti mencirikan batas objek, sehingga jangan diubah. Karena target kita mengubah atau mentransformasi nilai intensitas, itu targetnya adalah meningkatkan kontras, atau membuat batas antar objek jadi lebih jelas. Dengan batas antar objek yang jelas, kita bisa lebih mudah lakukan segmentasi. Setelah segmentasi dengan baik dilakukan, kita bisa mengambil fiturnya, fitur objek. Jadi, fitur yang bukan objek tidak terambil dan membuat fitur objeknya jadi kotor. Kira-kira seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Bisa dipahami ya? Baik, kita lanjut. Ini adalah perbaikan citra dengan operasi aritmatik dan logik. Jadi, kita ingin melakukan segmentasi atau mengambil objek tertentu. Yang akan kita segmentasi adalah objek ini, tapi kita sudah harus jelas dulu memposisikan objek ini ada di mana. Lalu kita buat masking seperti ini, yang kalau kita operasikan secara N, nanti akan ketemu ini. Jadi N itu, berapapun nilai yang dioperasikan dengan 0, pasti akan jadi 0. Jadi berapapun nilai ini, nilai di gambar asli, kalau ketemu dengan 0, dia akan jadi 0. Nah, di sini konteksnya jadi
perkalian matriks dengan skalar ya. Elemen matriks dioperasikan dengan elemen matriks lainnya di posisi yang bersesuaian. Jadi berapapun nilai intensitas yang ada di gambar awal, ketika dioperasikan N dengan 0, maka dia jadi 0, jadi hitam. Sebaliknya, kalau dia dioperasikan dengan 1, ya dia akan ikut yang ada di sini. Kalau di sini 0 jadi 0, ya di sini 1 jadi 1. Karena dia tergantung input, maka kita bisa dapatkan ini, object of interest dari yang kita inginkan. Atau kita bisa menggunakan pendekatan kedua dengan operasi OR. Nah, kebalikan dengan N, operasi OR itu berapapun nilai input, kalau dioperasikan OR dengan 1, dia akan jadi 1. Tapi, berapapun nilai input, ketika dioperasikan OR dengan 0, ya dia ikut inputnya. Kalau inputnya 0 ya jadi 0, kalau inputnya 1 jadi 1. Karena dia ikut inputnya, dia bergantung inputnya, maka kita akan dapatkan seperti ini. Nah, sekali lagi ini tidak atau mengharuskan kita tahu posisi object of interest. Kadang-kadang dalam konteks pengenalan objek, kita punya sampel gambar yang banyak, object of interest-nya tidak pada posisi yang sama, posisi X, Y-nya. Kadang-kadang ukuran gambarnya pun beda, gitu. Sehingga kita tidak bisa melakukan pendekatan ini. Ini harus satu persatu. Objek gambarnya kita amati satu persatu dan dibuat filter khusus untuk gambar tertentu juga. Kemudian kita juga bisa melakukan operasi seperti ini karena secara matematis ini bisa dilakukan ya. Pengurangan matriks terhadap matriks. Pengurangan matriks terhadap matriks. Itu bisa kita lakukan sehingga piksel-piksel yang bersesuaian kita kurangkan nilainya. Kita ketemu matriks baru. Tapi yang digunakan untuk mengurangi itu harus punya esensi yang tepat. Karena kita bisa mengurangi matriks gambar dengan matriks apapun, nilainya berapapun. Tapi apakah hasil matriks barunya itu punya makna? Nah, ini harus dipetakan lebih detail, komposisinya seperti apa. Tidak bisa asal kita kurangi. Kalau kita kurangi dengan nilai konstan, katakanlah ini ada sebuah matriks gambar, kita kurangi dengan sebuah matriks yang elemennya semua bernilai 1 atau semua bernilai 10 misalnya. Maka kita akan mendapatkan matriks gambar baru yang lebih gelap karena nilai intensitasnya mengecil 10 kali, mengecil 10 secara aritmatik ya, bukan dibagi. Tapi kalau ini isinya beda-beda, maka kita belum tentu mendapatkan sesuatu. Ya seperti ini, kita akan sulit melihat hubungan antara dua gambar ini kalau kita bukan ahlinya. Jadi kita tidak bisa serta-merta melakukan operasi ini jika ingin mendapatkan hasil yang punya makna. Secara teoritis bisa saja kita lakukan. Kemudian
ini adalah pendekatan untuk menghilangkan noise. Jadi noise itu kita asumsikan sebagai sebuah fungsi yang kita tambahkan. Ini kalau kita tambah ke fungsi aslinya, maka nilai intensitas piksel-piksel di dalamnya berubah. Perubahan itu bisa membuat gambar kita itu jadi jelek. Nah, itu disebut noise. Tapi gambar yang punya noise biasanya langsung kita dapatkan. Maksudnya jarang-jarang juga kalau untuk sengaja kita dapatkan gambar yang noise-nya. Gambar noise biasanya kita peroleh tidak sengaja. Kalau sengaja berarti itu latihan. Tapi intinya kita punya model bahwa gambar noise itu berasal dari gambar asli yang tidak ada noise-nya ditambah fungsi noise. Sehingga untuk menghilangkan noise, seandainya ini disebut noise, maka gambar yang ada noise-nya ini harus kita kurangkan dengan sesuatu yang kita anggap sebagai fungsi noise, sehingga kita bisa dapatkan kembali yang ini. Ini kan kita bisa ubah sebagai F sama dengan H ditambah G lah gitu. Ini kalau operasinya kita pindah F kan H ditambah G. Nah, di sini ada sebuah model noise itu diperoleh dengan fungsi seperti ini. Sehingga kita harus membaginya dengan pendekatan seperti ini. Jadi fungsi noise itu diperoleh dari gambar noise itu diperoleh dari fungsi noise dikalikan dengan gambar aslinya. Sehingga untuk mendapatkan gambar aslinya kembali setelah dinoise-kan, kita perlu melakukan operasi ini. Nah, noise yang seperti ini itu pixel dari gambar ada yang kita ubah jadi lebih besar atau jadi lebih kecil. Nah, ini kita kurangi, kita hilangkan dengan membuat rata-rata. Rata-rata itu kan membuat nilai baru yang menghilangkan nilai yang besar dan nilai yang kecil. Nilai yang kecil bisa jadi lebih besar, nilai besar bisa jadi lebih kecil. Itu rata-rata. Harapannya noise-nya berkurang, tidak terlalu signifikan. Nanti kita lihat contohnya. Ini salah satu contohnya, ini gambar asli. Kemudian kita beri noise dengan fungsi Gaussian. Fungsi Gaussian itu rata-ratanya 0. Fungsi Gaussian itu kan fungsi normal ya. Fungsi normal yang posisi rata-ratanya ada di 0. Kemudian standar deviasinya 64. Nah, ini akan kita hilangkan noise-nya dengan merata-rata nilai intensitas citra yang ada noise-nya tadi. Dengan variasi nilai K antara 8 dan 16 di fungsi ini ya. Ini perubahannya jadi seperti ini. Semakin besar, tampaknya dia semakin mendekati gambar asli. Jadi seperti itu konsepnya. Kalau tadi kita belajar bagaimana mentransformasi nilai intensitas piksel-piksel pada citra, tanpa kita tahu kenapa harus diubah, tentu kita taunya
untuk meningkatkan kualitas citra, tapi ditingkatkan dari kondisi seperti apa, kita belum diberi konteks. Nah, di sini kita diberi konteks. Gambar kita ada noise-nya. Noise-nya akan kita hilangkan. Nah, bagaimana dampak dari menghilangkan itu? Ini juga bentuk dari mengubah nilai intensitas setiap pixel satu persatu, karena nilai intensitasnya itu langsung dibagi dengan K. Kalau lihat fungsinya seperti ini. Jadi ini adalah bentuk transformasi nilai intensitas pixel tanpa melihat tetangganya. Setiap pixel kita bagi dengan rata-rata atau dengan nilai tertentu yang kita anggap merata-rata nilai intensitas pixel. Dan ini bisa terlihat hasilnya. Semakin besar nilai K, semakin mendekati gambar asli. Ini gambar aslinya. Ini hasil penghilangan noise dengan K yang bernilai 128. Kemudian ini ada contoh operasi pembagian. Kalau operasi pembagian pasti semuanya jadi lebih gelap ya. Karena kalau gambar yang direpresentasikan oleh nilai 0 dan 255, kalau dibagi, dia nggak akan lebih kecil dari 0. Jadi semuanya turun secara merata. Tapi kalau perkalian, itu bisa berbeda. Kalau hasil kalinya menyebabkan nilai intensitas lebih dari 255, maka representasinya bisa berbalik. Kalau tadinya misalnya dia punya nilai intensitas 200, kalau kita kali 2 aja, 200 jadi 400. Sementara representasi citra kita misalnya hanya 8 bit, maksimal 255. Jadi ada kelebihan sekitar 150, 145 lah. Itu nanti akan turun lagi kayak odometer gitu. Kalau udah sampai puncaknya dia balik lagi ke 0. Jadi bukan meningkatkan intensitas warna secara linier, secara keseluruhan, tapi bisa membuat beberapa pixel malah turun. Sekilas dari dua gambar ini, kita bisa simpulkan bahwa tidak ada hasil kali yang melebihi 255. Karena masih linear ya. Ini yang agak terang di sini, dia masih terang juga di sini. Tidak ada yang di sini terang, malah di sini jadi lebih gelap. Kemudian ini kombinasinya. Kita bagi, terus kita kali. Atau kita kali, terus kita bagi. Yang jelas ini dilakukan dengan operasi aritmatik. Sampai sini ada pertanyaan? Jadi benang merahnya masih pada mengubah nilai intensitas pixel. Apakah dengan mempertimbangkan intensitas pixel tetangganya atau tidak, atau dia bisa diubah atau tidak, atau harus diubah. Jadi yang sudah kita pelajari seperti itu, ada kondisi di mana kita mengubahnya pixel per pixel tanpa lihat tetangganya. Kalaupun kita ubah berdasarkan
pixel per pixel, ada juga yang kita jadi melakukan perubahan, bisa juga tidak, seperti di contoh histogram tadi. Kalaupun kita ubah sesuai atau berdasarkan pada nilai intensitas tetangga-tetangganya, ada juga yang pasti diubah, atau kita lihat kondisi tertentu seperti nilai rata-rata dan standar deviasi lokal dan global. Gitu. Nah, untuk yang operasi aritmatik dan logik, ini masuk pada kelompok transformasi nilai intensitas pixel per pixel. Karena kita lihat tadi yang ini logik, ini operasinya dilakukan pixel per pixel, ini juga, ini aritmatik. Aritmatik itu kan perkalian, penambahan, pengurangan, pembagian. Jadi ini masih masuk dalam lingkup aritmatik. Ini juga pembagian. Jadi pixel per pixel kita operasikan. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak ada, Pak. Bisa kita lanjut ya? Lanjut, Pak. Oke, yang terakhir, saya ingin sharing sedikit tentang Octave. Ini adalah semacam replika ya, semacam replikanya MATLAB untuk open source. Jadi perintah dasar MATLAB itu sejauh yang saya tahu semuanya kompatibel dengan Octave, atau sebaliknya. Perintah dasar Octave itu kompatibel seluruhnya dengan perintah dasar MATLAB. Kecuali nanti perintah dasar perintah khusus di MATLAB. Nah, bedanya hanya di sini. Jadi seperti MATLAB, Octave itu juga bisa digunakan untuk kebutuhan yang lain, bukan hanya pengolahan citra. Tapi basisnya adalah operasi matriks. Sehingga untuk mengolah matriks, sejak dibaca sampai disimpan lagi, itu perlu meloading atau mengimport library khusus pengolahan citra. Nah, ini adalah script yang sama dengan yang kemarin sempat kita coba di Python. Jadi gambar RGB kita baca, lalu kita simpan setiap elemen matriks, setiap komponen warna menjadi gambar terpisah. Hasilnya seperti ini. Ini gambar RGB-nya. Ini komponen R. Kita bisa lihat komponen warna yang ada R-nya atau ada merahnya seperti ini, memang merah atau kuning. Itu yang sini kuning. Itu ketika komponen merahnya kita simpan sendiri, maka yang di RGB ini menunjukkan warna merah, dia di sini menunjukkan warna putih. Sebaliknya, yang hijau, biru, itu di komponen merahnya jadi hitam. Kemudian yang di hijau, ini juga yang merahnya jadi hitam. Yang bagian biru mungkin ada komponen hijaunya di situ. Nah, cuma yang agak aneh ini yang hijau ya. Nah, ini bisa jadi karena dia digabungkan dengan komponen yang ada hitam-hitamnya di sini nih. Jadi mungkin ini bagian dari bayangannya. Sehingga tampaknya ada hitam-hitam juga di sini, tapi ada putihnya juga.
Nah, untuk yang warna hijaunya ngeblok gitu, ini jadi putih. Sementara yang warna biru ini di sini di bagian bodi kereta ini dia jadi putih karena dia mencerminkan komponen biru. Sehingga kalau tadi ada pertanyaan bagaimana kalau enhancement penyetaraan histogramnya dilakukan per komponen warna. Tentu dia bisa sesuai, bisa enggak ya, karena tergantung distribusi aslinya. Tapi kalau itu dilakukan terhadap satu gambar RGB ini ya, dia tetap akan dioperasikan satu persatu. Karena histogram itu hanya diperoleh dari satu komponen warna saja. Nanti setiap komponen warna ini ditreatment secara terpisah, kemudian baru digabung. Seandainya di sini kan kita ambil matriks pertama, kedua, dan ketiga. Itu sudah disepakati bahwa yang pertama itu untuk R, yang kedua untuk G, yang ketiga untuk B. Seandainya hasil pembacaan ini kita tukar, jadi posisinya kita balik, yang tadinya R, kita pindah ke B misalnya, yang tadinya G, kita pindah ke R, dan seterusnya. Bisa saja kita dapat gambar yang berbeda. Nanti bisa dicoba kalau ada yang pengen coba-coba, kita tukar-tukar. Apakah bisa kembali seperti gambar ini? Karena komponen warnanya posisinya sudah berbeda. Jadi yang menggambarkan warna merah itu matriks pertama. Kalau matriks pertama ini kita isi dengan matriks yang biru, yang 3 ini kita pindah ke sini, kita tidak akan mendapatkan gambar yang seperti ini. Begitu. Nah, bisa saja nanti yang biru ini jadi merah. Nah, yang di sini terang sekali, itu jadi merah. Kalau matriks B ini kita pindah ke posisi pertama. Tapi intinya di sini saya pastikan perintah ini jalan di MATLAB dan jalan di Octave dengan syarat ini. Library image-nya di load. Kemudian ini adalah cara atau script Octave untuk membuat histogram. Dan ini juga sama dengan yang ada di MATLAB. Jadi membuat histogram dari MATLAB, perintahnya sama dengan perintah Octave. Gitu. Supaya kita tidak punya asumsi bahwa kalau pengolahan citra, MATLAB. Buat saya, tools itu nggak penting. Yang penting adalah bagaimana kita bisa memanfaatkan tools yang ada semaksimal mungkin. Jadi kalau adanya MATLAB, ya maksimalkan MATLAB. Adanya Octave, maksimalkan Octave. Jangan sampai kita jadi nggak bergerak, jadi nggak melakukan apa-apa gara-gara kita sedang nggak punya tools gitu. Itu aja, karena masih sering saya dapatkan semacam pemahaman seperti itulah. Kalau pengolahan citra, MATLAB. Seolah-olah kalau nggak ada MATLAB, habislah hidup gitu. Nggak juga. Baik, sampai sini ada pertanyaan. Mungkin terlalu mengawang-awang materinya, saya coba sharing sedikit tentang
perbaikan citra ini. Jadi ini tadi konsepnya bahwa citra yang punya noise itu ada pengaruh dari fungsi noise-nya. Nah, fungsi noise-nya kalau tadi kan hanya ini ada perkalian fungsi noise. Kalau tadi itu tadi ada di sini ya. Jadi fungsi noise itu diperoleh dari transformasi citra asli dan fungsi noise itu sendiri, atau gambar noise diperoleh dari transformasi citra asli dengan fungsi noise-nya. Jadi ada fungsi asli, fungsi noise, dan sebuah faktor pengali. Nah, untuk yang di sini, fungsi noise-nya itu, gambar noise itu diperoleh dengan fungsi seperti ini. Intinya ada fungsi asli dan fungsi noise-nya. Nah, untuk konteks ini, maka untuk mendapatkan kembali fungsi aslinya atau gambar aslinya, kita perlu melakukan operasi seperti ini. Ini dikurangi, lalu ini turun ke bawah dibagi. Kita ketemu fungsi ini. Nah, di SK Image, itu tersedia sebuah fungsi yang namanya random noise, di mana kita bisa memberi noise ke gambar dengan jenis noise yang berbeda. Dengan satu fungsi ini aja ya. Jadi, fungsi ini cukup unik, karena kalau fungsi-fungsi yang lain itu targetnya khusus, ini targetnya agak general. Jadi intinya dia memberikan noise ke gambar yang asli, tapi noise yang diberikan bisa beberapa macam, seperti ini. Noise Gaussian, atau Gaussian yang mempertimbangkan tetangganya, fungsi Poisson, atau salt, pepper, atau gabungan dari salt pepper. Yang lebih mudah dibayangkan seperti ini. Kalau kita memberi noise salt, maka kita akan memilih titik pixel di gambar asli kita secara random. Di titik itu, nilai intensitasnya kita maksimalkan. Di sini kita ganti dengan 1, sebab pemanggilan fungsi random noise itu akan membuat citra asli kita dinormalkan pada rentang 0 dan 1. Jadi membuat dia jadi 1 sama seperti membuat dia jadi 255. Ini kebalikan dengan noise pepper. Noise pepper ini dia akan pilih titik pixel di citra asli kita secara random, lalu nilainya akan diubah. Ini bukan 1, ini harusnya 0. Kalau ini tadi maksimal, ini minimal. Bisa 0 atau bisa min 1. Nah, kalau digabung, kita berikan argumen ini, dia otomatis milih secara acak, lalu acaknya bisa dijadikan maksimal, bisa dijadikan minimal. Kemudian kalau kita milihnya salt pepper atau SNP, kita bisa berikan proporsi. Berapa persen yang diubah, berapa persen yang enggak. Nanti berapa persen yang diubah itu dia akan random posisinya, dan dia akan berhenti sampai tingkat proporsi tertentu. Nah, kalau gabungan, kita perlu mendefinisikan lagi berapa proporsi untuk salt, atau yang intensitasnya jadi maksimal, berapa yang pepper, atau yang intensitasnya jadi minimal. Nah, di sini ada contoh
memberikan noise Gaussian. Jadi ini adalah pemanggilan fungsi yang default. Pemanggilan fungsi yang default. Jadi hanya ada 2 argumen yang diberikan, meskipun di sini ada banyak sekali argumennya. Ada image, ada mode, seed. Nah, tapi gambar ini diperoleh dengan memberikan 2 argumen saja. Gambar aslinya dan mode noise Gaussian. Dengan memberikan mode noise Gaussian tanpa memberikan argumen yang lain, maka otomatis dia akan memberi noise Gaussian di titik rata-rata 0 dan variansnya 0,01. Yang lain nggak perlu diisi. Nanti jadinya seperti ini, meskipun yang bisa terlihat adalah di bagian dekat hidung ini yang ada sirip-siripnya. Yang ini mulus, di sini kayak ada titik-titik. Itu mirip dengan yang tadi ada di slide. Nah, ini. Ini aslinya. Ini yang sudah ditambahin noise Gaussian. Kebetulan ada banyak daerah yang mulus di gambar aslinya, sehingga pemberian noise Gaussian secara visual terlihat jelas. Tapi kalau yang di gambar babon tadi, terlihatnya paling jelas di sini. Sedikit ada di sisi hidung di sini. Ada titik-titiknya. Nah, ini bisa kita kurangi dengan melakukan proses denoise atau menghilangkan noise. Menghilangkan noise di sini ada argumen yang diberikan. Di sini adalah merata-rata sama pendekatannya dengan yang di Nah, sama dengan yang di sini. Jadi di rata-rata. Image yang sudah terkena noise, kita rata-ratakan nilai intensitasnya. Nah, dirata-ratakan di sini, kalau dengan library yang ada di SK Image, itu membutuhkan apa yang disebut dengan structural element. Nanti akan kita pelajari di bagian morfologi, tapi itu mirip dengan kernel atau mask. Jadi kita perbaikinya per blok gitu. Untuk gambar A dan B, masknya itu atau structuring elemennya adalah matriks segi 4 sama sisi. Jadi kalau 3 itu ada 3 baris dan 3 kolom. Sementara kalau 5 ada 5 baris, 5 kolom elemennya. Nah, sementara kalau yang disk ini matriks segi 4 juga, tapi ada isi 0 dan 1 di dalamnya yang membentuk lingkaran dengan radius 1 dan radius 2. Nanti hasilnya seperti ini. Ini yang segi 4 dan isinya 1 semua. Ini yang lingkaran. Kalau kita bandingkan, ini gambar noise-nya, ini dilakukan denoise, dan hasilnya seperti ini. 4 ini adalah hasil denoise dengan variasi bentuk kernel, square, dan disk dengan ukuran yang berbeda. Mungkin tidak terlalu signifikan perubahannya, tapi ini masih terlihat ya. Ini ada titik-titik
noise-nya di sini mulai blur. Untuk yang di sini tidak terlalu berbeda jauh blurnya antara yang C dan D. Perubahan blurnya tidak terlalu jauh, tapi kalau ini lumayan signifikan. Mungkin bisa kita lihat pengaruhnya dari sini. Kita coba kita coba lihat seperti apa structuring elemen atau kernel beberapa bentuk tadi, seperti disk. Bentuknya seperti ini. Jadi matrixnya tetap segi 4, tapi di dalamnya terbentuk lingkaran dengan jari-jari 1. Ini disebut jari-jari 1. Kalau jari-jarinya 2, seperti ini. 1, 2. Jari-jari kan dari titik pusat. Dari titik pusat 1, 2. Ke atas 1, 2 gitu. Tapi kalau 3 ya sama. Jadi seperti ini. Kalau yang square, ini isinya cuma 1. Ini 2 baris 2 kolom. 3 baris 3 kolom dan seterusnya. Dan dia punya banyak bentuk yang bisa kita pilih. Kita bisa lihat di dir. Di sini ada mana tadi? Oktagon, square. Terus rectangle. Rectangle ini baris kolomnya harus kita definisikan. Kalau square itu kan kita bilang 2, berarti 2 baris 2 kolom. Kalau rectangle, baris dan kolomnya beda. Terus ada bentuk cube. Cube ini seperti square, tapi ada 3 matriks seperti RGB lah. Nah, jadi seperti itu. Bentuk structuring elemennya, atau di slide tadi kita kenal sebagai mask. Meskipun di dalam fungsi min atau nanti ada fungsi yang lain seperti di ada fungsi bukan. Nah, ada di sini, ada min,
Kemudian ada median. Sepertinya itu ya, yang bisa dipakai untuk memfilter. Kalau yang fungsi-fungsi lain seperti Otsu ini sama seperti threshold. Intinya mencari batas-batas nilai intensitas pixel yang berbeda signifikan, lalu itu akan di-set sebagai nilai threshold. Lebih atau kurang dari batas itu akan diubah jadi 0 atau 1. Kira-kira seperti jadi gambar biner lah. Tapi kalau yang min ini kita rata-rata. Pendekatannya sama seperti yang ada di sini. Gitu. Jadi itu contoh dari kita memberikan noise ke gambar, lalu kita coba hilangkan dengan beberapa variasi yang ada di sini. Nah, mungkin bisa dicoba-coba seandainya bentuk yang ini tidak square atau tidak disc, tadi ada yang rectangle, mungkin kita bisa bikin dengan ukuran 5x3, atau kita gunakan filter median gitu, tidak min. Nanti bisa kita lihat jadinya seperti apa pengurangan noise-nya. Di sini juga kita bisa berikan noise dengan argumen yang berbeda, dengan fungsi Gaussian atau Gaussian dengan mempertimbangkan parameter statistik lokal atau dengan distribusi Poisson dan beberapa jenis noise yang lain. Sampai di sini ada pertanyaan. Saya baru membuat contoh di sini. Fungsi noise-nya Gaussian. Munculnya dalam bentuk titik-titik ini. Dan menghilangkan noise-nya dengan merata-rata nilai intensitas yang sudah terkena noise tadi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, silahkan. Mudah-mudahan nggak pada tidur. Jelas? Saya mau tanya, Pak. Ya. Itu kan tadi ada yang fungsi denoise itu kan ada banyak tuh ya. Dan itu dicoba beberapa, Bapak, ada yang hasilnya lumayan, ada yang tidak gitu. Nah, kalau misalkan kita melakukan batch processing gitu dengan gambar yang banyak dan berbeda-beda, berarti kita nggak tahu mana yang menghasilkan bagus dan tidaknya ya, Pak? Betul. Lalu itu gimana, Pak? Jadi memang sangat disarankan untuk mencoba dulu, intinya menebak kira-kira noise yang datang ini seperti apa. Jadi dengan memberikan noise yang berbeda-beda, kita jadi tahu. Kalau Gaussian itu munculnya titik-titik seperti ini. Nanti kalau saltpaper seperti apa. Sehingga kita bisa memberikan denoise yang sesuai. Itu pun harus kita kombinasikan lagi dengan beberapa pendekatan ini. Intinya tidak ada solusi general kalau untuk seperti ini. Itu sebabnya agak rumit melakukan ekstraksi fitur di pengolahan citra.
Nanti kalau ada yang mau coba membandingkan dengan pendekatan computer vision itu, computer vision ternyata lebih mudah. Jadi dia tidak melihat detail, dia lebih melihat global gambarnya, tapi dari situ dia bisa dapat fitur yang signifikan, karena sebenarnya itu yang kita inginkan. Tapi kalau dengan pendekatan image processing memang kendalanya seperti ini. Jadi memang tidak ada solusi yang general sih. Kalau pernah baca-baca artikel tentang image processing, biasanya mereka mengangkat kasus-kasus spesifik. Seperti saya pernah baca, bahkan ada yang menjadikan itu sebagai bahan tesis juga, mendeteksi penyakit tumbuhan dilihat dari semacam luka pada daun misalnya. Jadi kalau daun itu ada lukanya atau ada cacatnya, dia tidak mulus hijau misalnya. Nah, mendeteksi itu seberapa besar cacatnya atau bentuk cacatnya seperti apa, kita bisa menentukan, oh ini jenis penyakitnya apa. Atau beberapa yang saya tahu, seperti sempat sering saya sampaikan juga, daun yang bertumpuk. Karena warnanya sama-sama hijau, kita nggak bisa misahin satu daun dengan daun yang lain. Atau bunga yang punya banyak kelopak. Kalau kita mau misahin kelopaknya satu persatu, supaya mendapatkan fitur yang lebih jelas, mungkin corak warnanya atau bentuknya, itu akan sulit. Dan saya masih ketemu artikel-artikel yang terbaru yang membahas tentang itu. Jadi masih banyak tantangan di situ. Sehingga memang tidak ada solusi general sih. Untuk kasus-kasus spesifik, masih terbuka ruang penelitian di situ. Ya. Kasusnya emang biasanya spesifik gitu ya Pak ya? Iya. Enggak agak general, enggak gitu? Enggak bisa. Saya pernah juga baca mendeteksi kematangan buah supaya nanti ada robot yang memanen buah itu bisa memetik buah yang sudah matang. Jadi bukan petaninya lagi yang memetik, tapi robot, dan robot itu bisa menentukan di mana yang matang, mana yang belum. Gitu. Bahkan ada juga yang pernah mengujinya dengan tingkat pencahayaan yang berbeda. Kalau malam seperti apa, kalau tengah hari siang seperti apa, gitu. Kalau lagi mendung seperti apa, sehingga dia bisa mentraining si robot tadi supaya dia bisa ngambil buahnya, ya bisa dibilang kapan saja, mau malam, mau siang, dan dia bisa ngambil dengan tepat gitu. Itu sih yang saya sering baca belakangan ini tentang pengolahan citra ya, yang kasus-kasus khusus seperti itu. Tapi kalau yang sekarang lumayan banyak diteliti, umumnya basis computer vision, jadi nggak detail, lebih general. Ada beberapa fitur yang bisa kita ambil untuk computer vision, disediakan juga di SK Image, tapi ada yang lebih lengkap di OpenCV kalau di Python. Seperti itu. Untuk deep learning juga cenderungnya basis computer vision. Jadi kalau di image processing, kalau kita nggak punya argumentasi yang kuat, kenapa kita perlu melakukan ini dan itu, memang agak susah. Jadi kita perlu punya argumentasi yang kuat, kenapa kita melakukan ini, untuk kasus apa, kendalanya ada di mana, dan seterusnya. Karena memang nggak general tadi. Begitu kira-kira.
Ada lagi pertanyaan? Oke, kalau nggak ada, saya mau bertanya tentang jadwal kuliah kita, karena ternyata kelas yang Senin itu tidak bisa lagi kuliah Senin Rabu, karena Rabu ada kuliah lain gitu yang baru masuk pekan depan, sehingga pekan depan dia tidak bisa Rabu. Nah, saya mau bertanya ke kelas ini, apakah kita masih tetap bisa melakukan diskusi Selasa Kamis? Bisa, Pak. Bisa. Sampai selesai ya? Iya, Pak. Tapi intinya kalau Iya, misalnya kalau ada perubahan seperti di kelas Senin itu, kabari saya aja, nanti kita sesuaikan jadwalnya. Baik, Pak. Sepanjang malam sih kayaknya saya nggak ada masalah, jadi saya ikut aja. Baik, terakhir masih ada pertanyaan? Cukup ya? Baik, saya pikir kita bisa cukupkan sampai di sini. Kalau nanti masih ada pertanyaan, silahkan diajukan di grup. Kapan aja saya usahakan untuk segera meresponnya. Baik, kita ketemu lagi hari Selasa depan, tanggal 9 ya, di jam yang sama, di link yang sama. Saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Sama-sama.